Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melirik suatu kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tatkala khalifah demi khalifah datang pergi silih berganti, disebut-sebutlah nama Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi penggantinya. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika namanya disebut-sebut menjadi calon pengganti khalifah yang baru? Jangan sebut-sebut nama saya. Katakan bahwa saya tidak menyukainya. Dan jika tidak ada yang menyebut nama saya, jangan ada yang mengingatkan nama saya, ujar Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika dibuatlah sebuah rekayasa berupa surat wasiat, seolah-olah khalifah sebelumnya telah menetapkan Umar sebagai penggantinya. Begitu wasiat tersebut diumumkan di hadapan publik, bukan main terkejutnya Umar ketika mendengar namanya lah yang disebut sebagai pengganti khalifah sebelumnya. Beliau berkata, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Tanpa terasa air mata membasahi pipi Umar bin Abdul Aziz. Beliau menangis. Beliau menangis karena ini bukanlah perkara yang ringan, melainkan tanggung jawab yang berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Saudaraku, akankah hadir sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz di tengah hiruk-pikuk ketidakpastian zaman sekarang ini? Atau dikenal dengan istilah era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Zaman yang penuh dengan gejolak dan perubahan yang sangat drastis, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan dakwah dengan judul Peran Kepemimpinan Muslim dalam Era VUCA. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan pemimpin dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Yang artinya, dan dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia meninggikan derajat sebagian kamu atas sebagian yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi. Berbicara mengenai kepemimpinan, yang tergambar dalam pikiran kita adalah sosok pemimpin yang bisa memimpin, mengendalikan dan mempengaruhi pikiran ataupun perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu, bagaimanakah peran kepemimpinan muslim dalam era VUCA? Pertama,
meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Dalam memimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan, memiliki komitmen yang kuat, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan di era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dalam kehidupan ini, kita kadang menjadi tak tentu arah karena kompleksitas kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran agar hidup kita semakin terarah. Yang ketiga, kita harus senantiasa menanamkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 4, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatolah. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, pemimpin yang kita butuhkan dalam era fuka ini adalah pemimpin yang berkarakter, cerdas, tegas, dan lugas dalam mengambil kebijakan, serta mampu menghindarkan diri dari perkara syubhat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya telah jelas yang mana yang halal dan sebagaimana yang haram. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Barang siapa yang dapat menghindarkan perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Pemimpin dengan figur yang seperti inilah yang kita harapkan di zaman ini, sehingga mampu berperan untuk bertanggung jawab penuh dan mampu menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran, dan meninggalkan perkara syubhat atau keraguan-raguan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian demi uraian yang telah disampaikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin. Kita jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan tetap menanamkan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 4 tadi, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatolah. Sehingga sebagai seorang pemimpin akan mampu untuk menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran, serta meninggalkan perkara keraguan-raguan. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.